selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemerintah memastikan pengerjaan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Marapi. Seorang pria gae dan seorang wartawan media daring ditangkap polisi Darmasraya karena mengedarkan sabu-sabu. Analisa BMKG, Sumatera Barat akan dilanda cuaca ekstrim hingga 1 minggu ke depan. Dalam kunjungan ke lokasi banjir bandang Marapi di Agam dan Tanah Datar, pemerintah memastikan pengerjaan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Marapi. Hal ini dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto pada kunjungannya ke lokasi banjir bandang Marapi di Agam dan Tanah Datar. Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber, hampir 100 rumah lenyap diterjang banjir bandang. Ratusan lainnya rusak parah, dan hanya sedikit rumah yang mengalami rusak ringan. Banjir bandang juga meluluh lantakkan fasilitas umum, objek wisata, ratusan hektar sawah, dan ladang. Selain itu, 52 korban tewas dan 20 lainnya hilang dan masih dicari tim SAR. Namun dampak yang paling dirasakan warga Sumatera Barat adalah amblesnya jalan lintas nasional ruas Padang Bukit Tinggi yang putus total di kilometer 64+200. Pasalnya, jalan nasional itu merupakan sarana lalu lintas yang sangat penting bagi warga Sumatera Barat. Jalan itu menjadi penghubung kota Padang menuju arah utara Sumatera Barat. Akibat putusnya jalan itu, pengemudi harus melalui jalan alternatif yang sangat berisiko. Jika melewati Sitinjau Lawi dan Malala, maka risiko tertimbun longsor menjadi ancaman serius bagi pengguna jalan. Infrastruktur ini diperbaiki dulu secara maksimal. Apa kira-kira supaya kehidupan masyarakat ini kembali normal. Yang kedua adalah masyarakat terdampaknya itu yang sekarang hilang, yang sekarang meninggal, yang sekarang mengungsi, itu harus benar-benar dijamin betul kebutuhan dasarnya terpenuhi. Warga berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menanggapi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dengan serius, terutama pemulihan jalan nasional yang ambles di daerah Lembah Anai. Tim Liputan Berita Padang melaporkan. Arus kendaraan yang melewati jalur Sitinjau Lawi, baik dari Kota Padang maupun yang datang dari arah Kabupaten Solok, terlihat ramai lancar pada Rabu siang. Hal ini merupakan dampak dari putusnya jalan nasional di daerah Lembah Anai. Peningkatan volume kendaraan yang melintasi jalur di Sitinjau Lawi ini lebih dari 50% dari biasanya. Pasca terjadinya tanah longsor pada hari Minggu lalu, jalan nasional ini ditutup karena ada 2 mobil yang terseret longsor ke dasar jurang. Penutupan ini dilakukan agar petugas mempunyai ruang yang cukup untuk beraktivitas, mengevakuasi 8 korban yang terjebak di mobilnya. Namun setelah arus kendaraan dibuka kembali, banyak kendaraan yang hendak menuju arah utara Sumatera Barat, seperti Pekanbaru, Medan, maupun ke Tanah Datar, memilih melalui jalur ini. Mana kok udah putus, jadi lewat sini semua, gitu. Yang dari mana aja nih, yang mau ke mana? Mau ke Pekan, mau ke Medan, sini lewat semua.
Nanti lewat sini semua, kapsul, pokoknya sinilah. BM lewat sini semua. Kira-kira berapa persen peningkatan volume kendaraan di sini? Udah ada 50% lah Pak. Hanya saja, pengemudi dan pengendara tetap diminta hati-hati karena kondisi cuaca yang tidak menentu, yang sewaktu-waktu bisa terjadi hujan deras yang dapat menyebabkan tanah longsor kembali terjadi. Semenjak jalan di Lombaanai terputus, maka arus lalu lintas yang hendak ke Padang Panjang maupun Bukit Tinggi dan sekitarnya banyak yang melewati jalan di kawasan Sitinjau ini. Sebab di kawasan ini kendaraan sudah bisa dilewati jalurnya, walaupun beberapa hari yang lalu sempat terputus karena tanah longsor. Bahkan volume kendaraan mencapai 50% dibanding hari biasa. Yuardi Wase melaporkan dari Padang. Murid kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 8 Sasak Ranah Pasisi terpaksa melaksanakan ujian akhir sekolah di Masjid Nurul Haq di Jorong Rantau Panjang, Nagari Sasak, Pasaman Barat. Pasalnya, akses jalan menuju sekolah dan sekolah mereka direndam banjir sejak Senin lalu. Sedangkan murid kelas 1 hingga kelas 5 mengikuti proses belajar dan mengajar secara daring. Hal itu dilakukan sejak Sungai Batang Pasaman meluap dan merendam sekolah dan jalan menuju sekolah mereka. Selain itu, permukiman kampung Rantau Panjang dan sekolah dasar terletak di sepanjang aliran Sungai Batang Pasaman juga terdampak. Menurut informasi, banjir di Rantau Panjang ini kerap terjadi jika daerah hulu sungai diguyur hujan deras. Akibat harus ujian dengan cara lesehan di lantai masjid, murid mengaku sedih. Jadi nggak bisa dilewati gitu jalannya? Enggak. Dalam gitu? Dalam. Tapi dengan ujian di sini gimana sih perasaannya? Sedih. Ya. Kenapa itu? Nggak bisa ujian di sekolah. Kalau di sekolah ada meja, kalau di sini nggak ada ya? Iya. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Karena sekolah kami dilanda banjir. Untuk itu kami melaksanakan ujian di Masjid At-Taqwa Telpagang. Alhamdulillah sudah berjalan 3 hari sejak hari Senin sampai hari ini hari Rabu. Ya, karena akses yang menuju sekolah itu kena banjir. Kasus banjir yang melanda daerah ini merupakan kasus lama yang selalu berulang setiap hujan deras mengguyur daerah hulu Sungai Batang Pasaman. Sejatinya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus peka dan mencari solusi untuk mengatasinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polda Sumatera Barat mendirikan dapur umum untuk membantu meringankan beban korban warga yang terdampak banjir lahar dingin di Agam. Dapur umum ini dikelola langsung oleh polisi yang berpakaian lengkap. Dapur umum ini didirikan di depan kantor Wali Nagari Sungai Pua. Aksi yang dilakukan polisi ini adalah cara lain untuk membantu meringankan beban warga. Setiap hari, dapur umum ini menyediakan 500 paket makanan siap saji yang diperuntukkan bagi warga dan petugas di lapangan. Dapur umum ini dioperasikan di depan kantor Wali Nagari Sungai Pua. Di dapur umum itu, personel Polda Sumbar mengolah makanan hingga mendistribusikan kepada masyarakat. Dalam satu hari, mereka memasak untuk 500 paket. Selain mendirikan dapur lapangan yang berfungsi sebagai dapur umum, polisi juga menyediakan peralatan pencernih air yang mengolah sumber air menjadi air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Kami dari Satuan Brimob Polda Sumbar mendirikan dapur lapangan, kemudian ada mobil water treatment, itu adalah mobil air bersih. Jadi mobil ini adalah untuk mengolah air yang kotor menjadi air bersih yang higienis yang siap untuk diminum. Kemudian dapur lapangan kami dirikan untuk membantu masyarakat yang terdampak Galodo di Sungai Pua, Kabupaten Agam. Jadi diperkirakan porsinya sekitar 500. Dapur lapangan ini akan beroperasi selama 14 hari.
atau sampai tanggal 25 Mei 2024. Dari Kabupaten Agam, Dina Amrina melaporkan.